إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita beragam macam kenikmatan-kenikmatannya. Kemudian salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Kemudian tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat barakallahu fikum. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus shadaqati afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah yang seperti apakah yang utama itu? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun harisun ta'ammalul ghina wa takhshal faqra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa, kamu bersedekah, sahihun di saat kamu dalam keadaan sehat, harisun di saat kamu sedang dalam keadaan rakus, artinya sedang menginginkan harta tersebut. Ta'ammalul ghina di saat kamu sedang berangan-angan untuk menjadi orang yang kaya. Wa takhshal faqra, dan di saat engkau takut menjadi orang-orang yang miskin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil, dan jangan sekali-kali kamu menunda daripada sedekah tersebut. Hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Sampai-sampai nanti di saat kamu mau mati barulah kamu akan bersedekah. Di saat itu mungkin kamu akan mengatakan untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil, jangan sekali-kali kita menunda-nunda amal kebaikan. Jangan sekali-kali kita menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah ataupun kebaikan hendaknya kita lakukan dengan segera. Karena pintu ataupun kesempatan untuk melaksanakan kebaikan itu belum tentu datang dua kali. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kata Allah, bersegeralah
untuk menuju ataupun mencari ampunan daripada Rabb kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memerintahkan kepada kita semua untuk bersegera di dalam kebaikan, di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita menunda. Dan betapa banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia menunda-nunda kebaikan. Akhirnya kebaikan yang dia tunda tersebut luput, tidak bisa dia kerjakan. Saya mau membaca Al-Quran, saya mau belajar mengaji nanti kalau saya sudah mungkin berumur 50 tahun. Saya mau datang rajin sholat ke masjid nanti kalau saya sudah tua. Padahal belum tentu usia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya sampai dengan usia yang seperti demikian. Bisa jadi mungkin di saat dia berumur 40 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata telah mengambil nyawanya. Maka saat itu dia tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan yang namanya amal soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini adalah potret orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa menyesal di saat mereka terluput ataupun kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Mungkin berbanding balik dengan kita semua kaum muslimin. Kita misalnya hari ini tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Hati kita tenang-tenang saja. Kita tidak pernah merasa gelisah. Hari ini mungkin kita tertinggal dari melaksanakan sholat wajib. Hati kita tenang-tenang saja, kita tidak pernah merasa gelisah. Bahkan mungkin tidak pernah merasa berdosa di saat kita meninggalkan kewajiban tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita ambil contoh di saat mereka akan perang Tabuk ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat yang saat itu mereka tidak bisa ikut perang Tabuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa berangkat bukan dikarenakan mereka tidak mau ataupun enggan untuk berangkat. Akan tetapi di saat itu mereka tidak punya kemampuan untuk menyiapkan bekal untuk berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bawalah kami agar kami ini bisa turut serta berperang bersamamu." Akan tetapi ketika itu Rasulullah SAW pun juga tidak bisa membawa mereka untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka saat itu merasakan sedih di saat mereka tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, "Ma sa'aluhul khail, ma sa'aluhu illa ni'al." Jadi yang kita minta kepada Rasulullah SAW itu sebenarnya bukan kuda perang ibaratnya. Yang kita minta kepada Rasulullah SAW untuk disiapkan itu bukan kuda perang. Akan tetapi ibaratnya kami ini hanya meminta sandal supaya kami bisa berangkat bersama Rasulullah SAW. Ini merupakan gambaran di saat itu, memang saat itu merupakan saat susah. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan ataupun membawa para sahabat ini untuk berperang bersama beliau. Dan ketika itu beliau memberikan uzur kepada para sahabat ini. Dan mereka pun menangis dikala mereka tidak bisa ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah mereka ini di dalam firman-Nya. Kemudian ada salah satu dari mereka yang bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Karena mereka ini tidak bisa ikut bersama Rasulullah SAW, dia merasa sedih. Sudah terluput dari satu kebaikan. Akhirnya di malam harinya dia bangun. Kemudian dia melaksanakan sholat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Allahumma inni qad amarta bil jihad." Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang telah memerintahkan kami untuk ikut berperang bersama dengan Rasul-Mu. Dan bahkan Engkaulah yang telah memotivasi kami untuk melakukannya.
namun Engkau telah mentakdirkan kami untuk tidak bisa ikut bersama dengan Rasul-Mu. Maka pada malam hari ini ya Allah, saya akan bersedekah. Saat itu dia tidak memiliki yang namanya harta. Tapi kata beliau, saya akan bersedekah. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli maglumatin asabani biha fi malin wa jasadin au irdin. Ya Allah, malam ini saya akan bersedekah dengan mensedekahkan dengan cara memaafkan kesalahan kaum muslimin kepadaku. Karena ketika itu dia pun juga sebenarnya tidak memiliki harta untuk dia sedekahkan, ataupun tidak memiliki harta sehingga dia tidak bisa ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana sahabat ini mencari peluang lain supaya dia ini bisa mendapatkan peluang kebaikan. Akhirnya dia katakan seperti demikian. Ya Allah, malam ini saya bersedekah dengan cara memaafkan kesalahan orang lain, baik terhadap hartaku, jasadku, ataupun terhadap kehormatanku. Kemudian di subuh harinya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam bersedekah? Ketika itu tidak ada sahabat yang bangkit dan mengaku kalau saya yang bersedekah. Sampai Rasulullah SAW mengulangi lagi, siapa yang tadi malam bersedekah? Berdirilah, kata Rasulullah SAW. Kemudian orang ini berdiri dan dia menceritakan, wahai Rasulullah, saya bersedekah tapi saya bukan bersedekah dengan harta. Karena saya tidak bisa ikut berperang bersama engkau, wahai Rasulullah. Akhirnya saya bersedekah dengan cara saya bersedekah memaafkan orang-orang lain. Kemudian kata Rasulullah SAW, bergembiralah demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. Sedekah kamu termasuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bukti kejujuran iman dan ketulusan tekad daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di saat mereka terluput dari satu kebaikan, mereka akan mencari celah kebaikan yang lain yang bisa mereka kerjakan. Sampai-sampai beliau Rasulullah SAW, di saat beliau pulang dalam perjalanan perang saat itu, beliau SAW mengatakan, tidaklah ibaratnya kami ini perang Tabuk. Kami mungkin melewati jalan-jalan yang terjal. Kami melewati lembah. Kami melawan musuh. Kami berdarah-darah. Kecuali orang-orang yang tertinggal tidak bisa berperang bersama kami pun juga, dia mendapatkan pahala niat sebagaimana yang kita kerjakan. Masya Allah. Jadi di saat dia, sahabat yang lain tidak bisa ikut bersama dengan Rasulullah SAW karena ketulusan tekad dan ketulusan niat mereka, mereka pun juga akhirnya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bisa berangkat berperang bersama Rasulullah SAW. Sampai-sampai Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, kata beliau, para ulama mengatakan mereka orang-orang yang menangis, yang tidak bisa berangkat untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Mereka menangis karena tak mampu menyediakan bekal yang membawa mereka untuk menuju tempat kematian. Adapun orang-orang yang menangis gara-gara mungkin tidak mendapatkan bagian daripada dunia, dan mungkin gara-gara tidak terwujud keinginan daripada dunianya ini, mereka itu ibaratnya seperti anak-anak yang menangis, seperti perempuan yang menangis, yang kehilangan dari bagian yang fana di kehidupan ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi, kemudian dari kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bahwasannya mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah menunda-nunda amal kebaikan. Di mana yang namanya saufa, nanti. Ini merupakan salah satu penyakit yang mungkin ada di antara kita semua. Kita mau beramal, mau melaksanakan kebaikan, kita katakan nanti.
Mungkin sebentar lagi, 5 menit lagi. Ternyata 5 menit, 10 menit berlalu, amal kebaikan tersebut pun juga tidak kita kerjakan. Saya mau melaksanakan sholat duha misalnya, nanti saya tunda dulu. Sehingga sholat duha tersebut ditunda, datanglah waktu sholat zuhur. Sehingga dia tidak bisa melaksanakan daripada sholat duha tersebut. Dan dalam hadis tadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, kapankah sedekah yang paling afdol itu? Yaitu kata beliau SAW, di antaranya di saat kita ini sedang rakus terhadap harta, di saat kita sedang cinta terhadap harta kita, di saat kita sedang takut untuk jatuh kepada miskin, saat itulah kata Rasulullah SAW waktu yang paling afdol untuk kita mengeluarkan ataupun menyedekahkan daripada harta kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahidul qahhar ar-rahimil ghaffar ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar ashhadu an la ilaha illallah al-azizul jabbar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabul akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul laila wan nahar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Seberapa sering air mata kita ini menetes di saat kita kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan? Seberapa sering air mata kita ini menetes di saat kita kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan? Kenapa demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di saat air mata kita menetes ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tanda ketulusan dan kejujuran iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka mengatakan al-huznu ala fawati ta'ah min tamrati hubbiha wal ihtimami biha. Kata beliau, rasa sedih karena kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan. Ini merupakan buah daripada cinta dan perhatian orang tersebut pada ketaatan tersebut. Li'annal mar'a la yahzanu illa ala ma'azza alaih. Karena seseorang itu tidak mungkin dia bersedih kecuali di saat dia hilang ataupun tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang dia anggap berharga. Kemudian para ulama yang lain mengatakan huznul muslim ala fawati ta'ah dalilun ala hayati qalbi. Kata beliau, kesedihan seorang muslim karena kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan dalilun ala hayati qalbi. Itu merupakan tanda, merupakan dalil, tanda akan hidupnya hati seseorang. Maka di saat kita semua kaum muslimin tidak pernah merasa sedih di saat kita kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan, jangan-jangan ini merupakan tanda kalau hati-hati kita semua adalah hati-hati yang sedang sakit, sehingga kita tidak bersedih di saat mungkin tadi kita katakan kita tidak melaksanakan sholat wajib. Kita tidak bersedih di saat mungkin kita tidak melaksanakan saum yang wajib dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat baik bagi khatib pribadi maupun jamaah sekalian.
Ala wa salli wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir wa sirajil munir. Kama amarakum bidzalika latiful khabir. Faqala fi muhkami tanzil. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda lahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.